Pemilik bangunan ini diduga scam logika. Ini negara, Pak. Saya juga menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara juga. Saya juga melindungi rakyat. Ini saya nggak diberitahu ujuk-ujuk dibongkar. Sama Saya siapa? nyewa. Sama lurah dibongkarnya. Oh, sama lurah. Wah, lurah memang sama saya disuruh untuk Lah bikin iya, saluran. tapi kan caranya nggak begini, Pak. Harusnya bagaimana? Harusnya saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis. Enggak, habisnya sewanya kapan? Sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Nanti nggak aja bisa dong, kalau Pak. Bapak. Ya sekarang Bapak merintahkan kan Pak. Beritahu saya apa Oh. Dasarnya adalah ini ada saluran air. Iya, saya ngerti. Tapi kan harus harusnya karena saya nyewa Aha. harus diberitahu dong. Yang saya. memberitahukannya harusnya PJT Pak, bukan saya Pak. Bapak nyewa ke sama siapa? Bapak harus berkoordinasi dengan PJT. Kenapa Saya sudah ini? koordinasi Pak, sudah minta. Lah iya, kenapa ini harus Bahkan dibongkar? kewajibannya, ya Pak. Nah bisa saya nanya aja begini. Oh iya, memang Pak. negara ini begini. Negara caranya. memang harus menyelesaikan masalah Pak. Iya, tapi ini kalau memang mau Gini Pak, dialirkan. saya nanya. Kalau mau Mohon dialirkan. maaf, PJT juga salah Pak. Kenapa saluran air disewakan? Saya nggak ada nggak masalah. Pokoknya saya Ya, iya, nyewa betul. dari PJT. Iya, artinya PJT juga salah. Ya, Kenapa kalau saluran PJT air salah, Bapak disewakan? nyalahin PJT dong. Dua-duanya salah. Ya, ya, Bapak nyalahin PJT, tapi kalau ini kan harusnya Ya pokoknya harusnya ini saya diberitahu. ya karena nanti saya PJT sewa. suruh beritahu Bapak aja. Enggak. Gitu loh. Nanti PJT suruh beritahu Bapak aja. Bapak ini saya nanya aja juga. Kok nggak seenaknya Pak? Saya nanya itu namanya. Saya nggak ada. Pak, dengerin. Kalau demi kepentingan rakyat, Saya tahu. mencegah banjir. Tapi demi kepentingan orang. Demi kepentingan orang. Orang itu punya hak. Ya. Kalau sewanya masih ada, saya nanya. Saya minta Bapak sewa sama PJT sampai kapan saya minta? Saya buktikan. Mana? Sampai kapan? Kalau memang tahu nanti kita tahu. Ya udah. Gitu loh. Bapak saya gini, Pak. nanya aja sama Pak, pemerintah. kalau banjir nggak Saya akan nanya. tahu kalau banjir, tapi Ya. ini kan nggak pernah banjir. Oh nggak pernah banjir. Jadi Bapak pengen banjir. Loh, Dengerin. Bapak di sini nggak banjir, di sana banjir Pak. lah iya, tapi kan caranya di sana kan berbeda. Ya kalau di sana dibuka, di sini harus dibuka. Mbak, tahu, saya tahu. Kalau di sini caranya dibuka. nggak begini. Oke. Caranya nggak begini. Caranya. Saya nyewa di sini. Ya nanti komplain sama PJT aja. Bapak seenaknya aja juga sih. Ini negara, Pak. Saya juga menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara juga. Saya juga melindungi Saya rakyat. warga negara mana? Lo lindungi rakyat dari banjir. Nah, saya nggak dilindungi. Banjir. Rakyat di sana kebanjiran, di sini nggak bisa nyawa 20 hektar. Di sini nggak bisa nyawa 20 hektar, Pak. Tapi caranya tidak seperti ini, Pak. Cara bagaimana? Negaranya itu ada aturannya. Ada, ini juga ada, ini begini, ada IMB-nya. Ada IMB, Saya ada IMB saya nanya. IMB memang tidak dipindahin oleh. Oh ya berarti Bapak melanggar aturan. Ada IMB-nya nggak? Lo nggak ada IMB-nya nggak boleh. Kan dilarang Pak membangun bangunan di atas sepadan sungai. Saya udah minta IMB-nya, tapi Berarti oleh Pemda tidak dikeluarkan bangunannya melanggar. nah, itu nggak salah, nggak Loh, masalah. Bapak boleh saya menerima hal kalau itu memang itu Oke. dipergunakan. Nah. Tapi caranya tidak seperti ini. Kalau begini saya nanyakan, kalau bangunan tanah PMB bangunan liar bukan? Loh, tapi kan Bangunan ini liar ini. diatur dia bangun Ini di atas ini sepadan ada besi sungai. saya, milik saya. Loh, boleh saya milik ganti, saya. Pak.
Milik saya ini besi. Kenapa ini sampai tidak ada ini? Nih, iya saya ganti. Ganti ini itu tanpa ngomong lagi. Ya, Pak, membangun bangunan di atas sepadan sungai. Boleh Saya nggak? tahu. Saya tahu. Ya kalau tahu kenapa Bapak lakukan? Lah iya saya tahu Bapak tapi tahu ini hukum cara cara melanggar hukum. Bapak juga tahu caranya harus Loh, Bapak melanggar hukum nggak? warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Bapak melanggar hukum nggak? Bapak melanggar hukum nggak kalau Tidak. nanya ada? Tidak. Wah, Karena bangunan liar. nggak bisa. Bangunan liar di atas padan Tapi sungai. harus ada semuanya orang itu Loh, kalau nggak ada bisa. punya hak di sini. Bangunan liar. Dan dia tidak Boleh saya liar. tanyakan? Saya tidak liar, saya nyewa. Sewanya Saya saya. nyewa di sini. Ya berarti komplainnya sama yang punya sewaan. Lah iya, kenapa Bapak ngomong saya nanya aja? Enggak seenaknya. Saya nanya aja bongkar ini. Demi rakyat, demi tidak banjir. Tahu saya demi rakyat. Tapi demi tegaknya Tuhan, ini tidak bisa saya nanya aja, harus ngomong dulu. Pemilik bangunan ini diduga scam logika. Dia kan bilang gini, saya tahu bangunan di atas saluran air. Tapi dia lanjut ngomong, tapi saya nyewa kok. Seolah-olah berarti legal dong. Ah, ini yang fatal sebenarnya. Oke, fatal. Jadi scamnya di sini dia memanipulasi logika hukum dan publik. Seolah-olah karena menyewa berarti sah gitu. Ya kan? Tapi kan nyewa di situ kan dia harus ada apa ya namanya itu ya, perjanjian sewanya, lahannya, tanahnya segala macam. Dan bangunannya harus ada IMB. Tapi nggak punya. Artinya ini ada pembodohan publik secara halus, kemudian menormalisasikan pelanggaran administratif. Saya nyewa kok, bukan saya yang salah gitu. Ya ada benarnya karena PJT juga salah. Kenapa memberikan izin bangunan di atas saluran air? Nah ini bobroknya dengan dugaan birokrasi kita juga scam sebenarnya. Lalu yang kedua, bermain peran sebagai korban scam emosional. Emosionalnya scam. Saya harus dilindungi negara, saya rakyat kecil. Nah, kayak gitu-gitu. Ya kan? Padahal dia itu yang salah sebenarnya. Menggunakan narasi korban untuk membenarkan kesalahan sendiri. Dia tahu kalau dia salah kan. Salah bangun bangunan di atas saluran air sungai kayak gitu-gitu. Oke? Jadi dia lagi bermain simpati padahal salah. Jadi seolah-olah korban. Ya, itu scam moral, scam emosional. Yang ketiga, membangun di lahan terlarang tapi klaim hak milik. Nah, ini scam legalitas. Hak milik. Jadi ini bangunan milik saya. Ya, memang benar bangunan miliknya. Tapi kan izin mendirikan bangunan itu tidak ada. Dan lahan itu bukan punya dia hanya menyewa di situ. Tadi kan udah membenarkan scam apa namanya tuh? Ya scam administratif lah kayak gitu ya. Scam emosional, seolah-olah dia korban kayak gitu-gitu. Begitu dia nyewa, ya seolah-olah jadi miliknya. Nah ini jelas ya, ini scam legalitas. Dia tidak ada IMB. Padahal lokasinya itu kan bukan milik pribadi, ya itu kan milik umum, saluran air publik. Saluran air kan punya umum, ya kan? Seolah-olah kepemilikan bangunan otomatis berarti kepemilikan lahan. Jelas, dia kan menyewa di situ, bukan milik dia. Tapi seolah-olah ketika dia menyewa itu menjadi legal gitu. Karena ini dia tidak mengakui, ini scam legalitas. Dia nggak punya IMB jelas ya. Karena banyak banget orang di Indonesia yang termakan mindset ini. Bangun bangunan di atas negara. Bangun bangunan di atas tanah negara ya kan. Banyak tuh ya bangun rumah gitu ya. Tapi tanah negara. Tapi diklaim itu milik dia gitu. Ya bangunannya secara
Di luar hukum memang ya, tapi IMB-nya nggak ada, bikin rumah, bikin apa segala macam. Kan harus ada izin dulu dari pemerintah, ya kan? Kalau itu tidak ada izin, ya udah, scam legalitas dong. Iya dong, membangun bangunan di atas tanah milik orang lain. Sedangkan kalau mau bangun bangunan harus ada izin mendirikan bangunan. Kan begitu logikanya. Tapi ya itu diklaim ini bangunan milik saya gitu. Kan lucu jadi. Lucu ya. Nah, ini scam persepsi hukum, banyak banget orang Indonesia yang termakan mindset ini. Bangun di atas tanah negara tapi ngomong kan udah saya bangun. Jadi punya saya. Banyak kejadian. Bangun rumah, bangun kios, bangun ruko mungkin. Tapi di tanah negara, bukan tanah dia. Walaupun ada sewanya, ya tadi diminta kan sama KDM. Mana perjanjian sewanya katanya? Mana? Nggak ada. Pokoknya dia nyewa sampai tahun depan. 2026 mungkin. Tapi dipintain, mungkin dia takut kalau dia tunjukin perjanjian sewanya, nggak tahu ada apa enggak, mungkin di bawah meja gitu ya. Dugaannya seperti itu. Ya kan aneh aja dipintain, ini Pak perjanjiannya harusnya. Ya, kalau beneran dia sewa di situ lahannya. Kemudian scam yang keempat yaitu scam administratif, nggak mau tunjukin surat sewa tapi ngaku legal. Nah tadi kan dipintain surat sewa nggak mau kan. Nah ini jelas kelalaian yang disengaja. Ya kenapa nggak mau? Ini yang jadi tanda tanya. Kalau memang dia ya ada suratnya, kenapa? Ya orang kalau nggak mau pasti ya bisa diduga itu nggak punya gitu. Ya mungkin di bawah meja. Karena di negara kita ini banyak sekali oknum-oknum pejabat yang scam sebenarnya. Gitu ya, ini jelas indikasi kelalaian disengaja menutupi bukti yang bisa menguatkan atau justru membongkar kelalaiannya. Di dunia scam ini disebut administrative manipulation, berusaha tampak legal tanpa dokumen yang sah. Ya bilangnya legal gitu. Ya kan? Tapi dipintain mana surat sewanya? Nggak ada, nggak mau ngasih. Yang terakhir, yaitu adalah scam tanggung jawab. Ya, saya cuma nyewa di sini, salah PJT yang sewain gitu. Bener, ya memang salah PJT juga. PJT kenapa? Udah tahu kan di situ saluran air, ada sungai di situ. Kenapa disewain gitu? Ya kan? Terus tapi kan nggak diminta IMB-nya sama PJT kan katanya gitu. Ya jelas negara nggak akan keluarkan izin, ya nggak akan keluarkan izin kalau memang di lahan tersebut memang tidak diperbolehkan bangun bangunan, kan begitu logikanya. Tapi kok bisa bangun bangunan? Ya ini ada oknum pejabatnya pasti nih, fix. Ini ada scam tanggung jawab, ya kan? Mana tuh yang kasih izin PJT-nya? Dia muncul nggak ke publik? Siapa dulu yang ngasih izin? Harusnya diusut nih. Pejabat siapa namanya? Gitu kan. Itu kan ada scam tanggung jawab. Dia tahu. Mungkin pejabat tersebut bertanggung jawab atas di situ. Boleh nggak boleh? Ya udah nih gue kasih lebih misalnya. Kalau udah urusan duit ya repot lah ya. Ya. Banyak yang nggak lulus ya. Banyak yang OTT kan. Banyak pejabat-pejabat kita yang OTT juga. Jadi itu ya 5 scam yang gue analisa dari GPT ya. Ini gue sampaikan lagi ke kalian seperti itu. Gimana pendapat kamu? Ya silakan di kolom komentar. Banyak hal yang scam sebenarnya ya. Banyak ya. Denial, kemudian blunder ya. Dia tahu salah ya, tahu salah itu fakta, tidak boleh membangun bangunan di atas saluran air atau sungai. Karena nanti ya pasti akan banjir di situ karena salurannya mampet segala macam. Dia tahu itu, ya tahu itu. Tapi dia pura-pura nggak tahu dan dia pura-pura korban. Saya korban kok kayak begini-gini. Ya itu ada scam administratif, scam tanggung jawab, ya kan? Kemudian scam legalitas, scam administratif, scam emosional, scam logika, ya kan? Scam logika ini yang fatal.
dia benar-benar tahu ya itu di atas saluran air. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Makanya pemerintah kan udah jelas dia nggak kasih IMB karena nggak boleh di situ. Ya, dia kan orang pintar. Misalnya dia ngaku pintar nggak? Ya kita anggap dia pintar lah ya, pintar ngomong, berdebat segala macam. Dia tahu itu nggak boleh bangun-bangunan di situ, tapi dilanggar. Ya kan? Saya tahu bangunan di atas saluran air, kan ngomong begitu kan? Ya, dia tahu tapi dia nggak mau pakai logika, namanya scam logika. Itu teman-teman. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan disebarluaskan. Apa pendapat kamu dari peristiwa ini?